Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Hari ini saya akan bercerita ya, sharing, berbagi pengalaman tentang sakit batu empedu, serta gejala-gejala ya yang saya rasakan saat waktu itu saya sakit batu empedu. Jadi saya mengalami sakit batu empedu ini pada tahun 2020 ya, tepatnya sekitar bulan Januari atau Februari waktu itu. Gejala yang saya rasakan, gejala utamanya ada dua sih yang benar-benar saya rasakan. Pertama, yang paling utama itu nyeri di ulu hati ya, perut tengah bagian atas. Sakitnya ini biasanya diawali dengan makan. Kalau saya makan sesuatu, biasanya habis makan yang banyak lemak-lemaknya atau yang mengandung santan gitu ya, atau yang pedas, dia biasanya sakit habis itu ya. Dan sakitnya ini biasanya malam hari, nggak pernah saya itu pagi atau siang hari itu tuh nggak pernah. Pasti mungkin sekitar 5, 6 atau 7 kali kambuh-kambuhan itu malam hari. Dan kambuhnya itu periodenya per 2 bulan ya, per 2 bulan, setiap 2 bulan kambuh dia. Nah, waktu pas sakit itu saya berobat ke dokter. Di dokter waktu itu ya hanya pemeriksaan ini ya, kasat mata ya. Jadi perut ini di tekan-tekan seperti ini ya. Misalkan ini perut kita, jadi ditekan-tekan gini di bagian perut sini ya, saat ditekan-tekan gini. Nah, ditekan-tekan gini. Di sini nggak sakit, di sini ditanyain kan sama dokternya sakit apa enggak. Oh enggak. Pas di giliran di tengah ini tekan, saya langsung merasa merintih kesakitan. Dan saat itu pak dokternya itu langsung mendiagnosa kalau saya itu ya sakit MAH atau asam lambung gitu. Apalagi didukung dengan yang saya sampaikan ke dokter ya, kalau sakitnya itu gara-gara habis makan yang berlemak itu tadi. Akhirnya dikasihlah obat MAH. Dikasih obat terus hilang ya. Kemudian 2 bulan berikutnya kambuh lagi ya, habis makan juga sakit lagi. Nah, karena sakitnya itu sudah nggak ketahan lagi ya, terus sakitnya minta ampun ya, luar biasa pokoknya. Sakitnya itu serba salah, gerak ke samping salah, diajak baringan salah, diajak berdiri salah, pokoknya semuanya serba salah. Sakitnya minta ampun. Akhirnya karena sudah nggak kuat lagi, saya minta antarin ke rumah sakit gitu ya. Waktu itu langsung masuk IGD ya. Di IGD itu disuntik waktu itu, suntik, nggak tahu suntik apa. Yang jelas habis disuntik itu langsung hilang sakitnya. Kayaknya itu pereda nyeri atau penekan asam lambung, saya nggak tahu juga awalnya, karena saya tuh udah beberapa kali suntik. Jadi kambuh suntik. Nah, disuntik hilang ya. Ketika sudah hilang itu sudah kayak nggak terjadi apa-apa, normal aja. Sakit kepala enggak, badan merasa nggak enak enggak gitu. Jadi kayak nggak terjadi apa-apa, padahal beberapa menit sebelumnya sudah kayak mau sekaratul maut ya, sakitnya luar biasa sakitnya. Tapi habis disuntik itu langsung hilang. Nah, sudah besoknya beraktivitas normal seperti biasa gitu ya. Terus ya 2 bulan berikutnya kambuh lagi. Akhirnya ya karena saya ngerasa waktu itu disuntik hilang, ya udah datang lagi ke IGD.
suntik lagi, hilang lagi gitu ya, sampai yang terakhir itu sama kambuh lagi juga, dibawa lagi ke IGD, disuntik. Nggak tahu suntik yang pertama itu apa, tapi itu saya tunggu semenit 2 menit masih belum hilang-hilang sakitnya. Saya sudah teriak-teriak ya ke dokternya, dokter sakit tolong, sakit tolong suntik. Akhirnya disuntik lagi. Yang kedua ini kayaknya ya perda nyeri apa dinaikin dosisnya atau gimana, saya nggak tahu. Jadi disuntik di mana ya, di sini kayaknya, di apa namanya itu, di sini disuntik. Terus saya ngerasa tuh dia kayak jalan gitu cairannya, jalan ke sini, hilang apa sakit tadi ngerasa hilang sampai dia ke tengah ini hilang. Yang sakit merintih kesakitan tadi itu sudah kayak nggak ada sakit apa-apa gitu, langsung hilang. Ini menurut saya ya obatnya itu canggih banget ya, suntikannya itu luar biasa, ampuh banget gitu lah. Nah akhirnya ya sudah, habis disuntik hilang rasa sakit, udah saya pulang lagi ke rumah. Waktu itu jam 10 malam saya disuntik, jam 10 malam ya, alhamdulillah bisa tidur gitu ya. Bagi saya asalkan bisa tidur itu tuh ya, sakit-sakit asalkan bisa tidur itu ya masih aman lah. Nah cuma kalau sakit sampai nggak bisa tidur, nah itu yang harus diobatin gitu ya. Nah waktu itu jam 10 malam pulang ke rumah, akhirnya jam 12 malam kebangun sakit lagi. Awalnya sakit di tengah, nah akhirnya lalu sakit di pinggir gitu ya, pinggang perut bagian pinggir. Waduh, dalam hati saya ini ada yang apa namanya, beda ini, kok sebelumnya sakit di tengah, tadi itu sakit di tengah, ini kok sakitnya di pinggir. Akhirnya besok harinya saya niatkan mau berobat beneran gitu ya, artinya memang bukan ke dokter umum atau dokter yang jaga di IGD itu ya, tapi ke dokter yang penyakit dalam ya. Besoknya akhirnya berobat ke penyakit dalam itu dokter apa ya, ya pokoknya spesialis penyakit dalam lah, lupa saya dokternya itu dokter apa namanya. Akhirnya waktu itu disarankan untuk apa namanya itu kalau hamil itu USG. Nah di USG, selesainya dapat hasilnya, ternyata ada 3 penyakit: pembengkakan ginjal dua-duanya, terus batu empedunya besar. Sudah bawa hasil USG, kembali lagi ke dokter penyakit dalam. Akhirnya dari dokter penyakit dalam itu dirujuk ke dokter urologi ya, karena saya memilih waktu itu untuk ginjal dulu, karena saya sudah takut gitu ya. Bayangan saya ginjal ini gagal ginjal, cuci darah gitu, maka saya prioritasnya ke urologi dulu.